Hai guys, Binance digugat oleh CFTC karena telah melakukan berbagai pelanggaran. Kita akan lihat apa yang menjadi isi daripada gugatan ini dan jawaban CZ terhadap komplain daripada CFTC. Kita akan lihat juga technical analysis Bitcoin dan ada beberapa informasi lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Binance digugat oleh CFTC yang merupakan komisi trading komoditas dan alasannya adalah Binance gagal untuk memenuhi kewajiban regulasi mereka terkait dengan apa yang mereka perdagangkan dan lakukan ya teman-teman. Binance juga diinvestigasi oleh IRS yang ngurusin pajak untuk mengetahui apakah mereka patuh terhadap peraturan anti-money laundering atau tidak. SEC juga menginvestigasi Binance apakah mereka mengizinkan trader-trader Amerika Serikat untuk mengakses sekuritas yang tidak terregistrasi. Katanya di dalam laporan ini, Binance itu melakukan transaksi di dalam Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin kepada orang-orang di Amerika Serikat sejak tahun 2019, meskipun ada peraturan yang tidak membolehkan Binance memberikan jasa trading ini kepada customer di Amerika. Diduga juga kalau Binance dan ZZ itu trade di platform mereka sendiri sekitar 300 akun secara langsung dan tidak langsung itu dimiliki oleh Changpeng Zhao sendiri yaitu CEO Binance. Jadi ada banyak sekali tuduhan dan gugatan yang dilakukan yang diberikan oleh CFTC. Katanya juga Binance dan CZ menggunakan Signal, sebuah sistem komunikasi yang mampu mendelete setelah mereka melakukan komunikasi tersebut, dan dikatakan juga kalau Binance bisa menghubungi customer-customer di US menggunakan Signal ini ya, kata daripada laporan ini. Menurut saya pribadi sih saya kurang percaya terhadap apa yang dikatakan oleh CFTC ini. Ini menurut saya manipulasi dan penyerangan terhadap Binance dan Bitcoin juga, karena mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Binance ya. Jadi mereka berusaha untuk menyerang Binance. Apa yang dikatakan oleh CZ terhadap komplainan CFTC ini, CZ dia mereject tuduhan daripada CFTC dan berargumen kalau mereka tidak trading untuk profit atau memanipulasi market, memanipulasi pasar di dalam kondisi apapun. Ini adalah respons CZ terhadap komplain CFTC yang muncul di website Binance. Beberapa poin penting yang saya mau share adalah betul yang seperti yang CZ bilang itu, Binance itu melakukan trading di beberapa situasi, yaitu untuk men-convert penghasilan kripto mereka untuk membayar biaya-biaya sehari-hari mereka ya di dalam fiat atau cryptocurrency yang lainnya. CZ sendiri dia memiliki 2 akun di Binance, satu untuk Binance Card, satu untuk simpan kripto di sana. Dia makan makanan anjing dia sendiri dan menyimpan kripto dia di Binance.com. Dia juga kadang-kadang perlu mengubah kriptonya itu untuk membayar kebutuhan hidup dia sehari-hari atau untuk Binance Card-nya. Dia juga menolak kalau ada klaim di mana staffnya itu terlibat di dalam insider trading. Sembari mengatakan kalau Binance itu ada aturan tidak boleh trading selama 90 hari untuk pegawai-pegawai, sepertinya pegawai-pegawai baru ya. Ini untuk mencegah setiap pegawai di sana melakukan trading dan mereka juga tidak boleh trading futures. Jadi menurut saya ini sangat etis sekali dan langkah yang bijaksana. Pegawai-pegawai ini memiliki informasi yang sensitif, misalnya seperti ada koin yang mau di listing, mereka bisa pasang posisi dulu ya. Jadi bisa profit dari situ. Apa yang dilakukan oleh CFTC ini sangat tidak terduga dan sangat mengecewakan CZ karena dia telah bekerja sama baik dengan para regulator selama 2 tahun. Kata dia juga Binance telah mengembangkan teknologi yang terbaik untuk memastikan kalau mereka itu taat dan patuh aturan dan memiliki lebih dari 750 orang untuk memastikan bisnis mereka itu di dalam peraturan anti-money laundering dan KYC ya. Jadi dia telah menghandle 55.000 request LE dan membantu Amerika Serikat melakukan pembekuan akun mungkin untuk yang ilegal atau yang hack seperti itu. 125 juta di dalam tahun 2022, 160 juta tahun ini.
Binance.com juga memiliki 16 lisensi untuk memberikan trading aset digital. Jasa ini yang paling banyak di antara semua exchange lainnya. Dan tidak heran kalau Binance itu memiliki jumlah kripto terbanyak sekitar 60 miliar dolar, berkali-kali lipat dibandingkan dengan exchange lainnya. Ini merupakan serangan yang ditujukan kepada Binance ya. Pas lagi ada perlambatan di harga Bitcoin, tiba-tiba muncul berita itu kemarin, langsung harganya itu jatuh dan langsung breakdown daripada pola tersebut. Jadi menurut saya ini adalah serangan. Habis dari sini, Binance akan kembali kuat, dan serangan yang kali ini itu pasti beritanya juga akan sirna dan tidak terdengar lagi ya. Karena ini adalah semacam FUD yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Binance. Ketika munculnya berita tersebut, itu membuat harga Bitcoin itu turun dan bisa close dengan merah kemarin, itu close di 27.174, sempat ke 26.500. RSI sih sebenarnya ini kemungkinan mau retest daerah 50 ini, dan MACD bisa saja melakukan MACD crossover ke bawah. Di time frame rendahnya, yaitu time frame 4 jamnya ini, seperti yang di video-video sebelumnya, di mana kemungkinan besar ini adalah semacam perlambatan di harga Bitcoin, karena polanya itu yang membulat seperti ini. Di analisa orang lain juga ini adalah semacam week of distribution, jadi ini sudah mulai, karena dari candle yang satu ini kelihatan kalau ini cukup impulsif ke bawah dengan kuat, candlenya itu tebal, jadi kemungkinan besar arahnya itu adalah sekarang itu ke bawah dulu. Dia melakukan breakout daripada triangle. Secara garis besar ini adalah pola diamond, karena dia ada dua shoulder yang seperti ini, dan ada penurunan tajam seperti ini, dan dua shoulder di sebelah kanan. Jadi ini adalah pola diamond. Sekarang sedang melakukan retest untuk daerah atasnya ini, dan kemungkinan bisa ke bawah ya teman-teman. Dari indikatornya sendiri ini sudah bearish, RSI di bawah 50, MACD crossover ke bawah, dan di bawah 0 ada red dot juga di market cipher-nya. Harga juga berada daripada garis resistance warna hijau ini, yaitu yang kalau di sini itu warna merah ya teman-teman. Itu membuktikan adanya kegagalan untuk bisa naik bertahan di atas daripada garis ini. Jadi menurut saya akan terjadi koreksi untuk beberapa jam ke depan ini. Pola diamond ini adalah pola reversal. Kalau masuk dari bawah itu nanti biasanya dia akan keluar juga ke bawah. Jadi balik arahnya dari ke atas kemudian ke bawah. Kalau misalnya ini dari atas masuk ke sini, dia adalah bisa balik lagi ke atas. Jadi itu yang terjadi untuk harga Bitcoin sekarang ini. Kondisi altcoin bagaimana? Kondisi altcoin untuk XRP dia cukup kuat ya teman-teman. Kemarin itu ada semacam isu CBDC atau apapun itu membuat harga XRP itu naik cukup lumayan dari kalau tidak salah 0,3an ya, sekarang jadi 0,48. Dan biasanya kalau ada masalah exchange, checks ya, centralized exchange, GMX itu akan naik karena GMX ini adalah DEX utama di dalam Arbitrum. Teman-teman bisa trading futures menggunakan GMX, poin favorit saya. Bisa juga spot trading di sini. Meskipun untuk spot trading lebih enak pakai di Uniswap, tapi ini ditujukan untuk futures dan dia mengemban narasi real yield. Teman-teman kalau misalnya punya koin GMX di staking di sini, maka akan mendapatkan fee untuk orang-orang yang trading futures di dalam GMX. Jadi ini adalah narasi real yield yang lebih beneran, lebih real, bukan bunga yang palsu, tapi ini adalah bunga return yang beneran, karena dia uangnya itu dapat dari orang-orang yang bayar fee ketika mereka trading futures di sini ya teman-teman. Ada juga Flare, OKB, kalau kita lihat untuk pengurangannya paling terbesar adalah Arbitrum, harga sekarang 1,14, seperti yang diprediksi sebelumnya, harganya itu akan ke bawah dari listing, sekarang sudah mengarah ke bawah dan akan perlahan-lahan ke bawah. Kalau misalnya Bitcoin ke bawah, maka akan mengikuti juga. Best buy menurut saya itu di bawah $1. Tetapi meskipun mengalami penurunan dan sentimennya itu juga sedang negatif ya teman-teman, saya setuju akan analis ini, di mana kemungkinan besar akan ada alt season. Kalau dia bandingkan dengan apa yang terjadi di tahun 2019, 2020, dan juga sekarang itu, kemungkinan akan bisa ada alt season, di mana
ini adalah market cap altcoin saja, hampir harga itu, market cap-nya itu hampir breakout daripada downtrend seperti ini ya. Jadi ada di sini, breakout, habis itu dia akan season yang cukup kuat. RSI-nya itu juga perlahan-lahan akan naik, di sini juga naik, dan di sini juga hampir melakukan breakout daripada garis downtrend ini. RSI juga hampir di atas 50 yang merupakan pertanda kalau akan bullish untuk altcoin market cap ya. Strategi saya adalah saya akan mengakumulasi altcoin ketika mereka sedang turun-turun seperti ini. Hampir beberapa sudah masuk ke dalam buy zone, beberapa belum. Untuk beberapa bulan ke depan itu mereka akan naik. Dan ada beberapa berita juga di mana First Citizen itu membeli Silicon Valley Bank. Di tanggal 26 Maret ini FDIC mengumumkan kalau deal ini sudah terjadi. Jadi dibeli oleh First Citizen. Dan ada juga berita soal MicroStrategy yang membayar pinjaman Silvergate-nya dan membeli Bitcoin sebesar 6.500. Sekarang mereka sudah punya 138.955 Bitcoin atau total harganya 4,1 miliar dolar, rata-rata di 29.817. Dalam jangka waktu lama, menurut saya MicroStrategy akan untung dalam harga Bitcoin-nya, karena harga Bitcoin sudah turun cukup lama, pasti akan ada masa-masa naiknya lagi. Dan saya optimis tahun ini bisa menjadi tahun yang bullish dan tahun depan juga ya teman-teman. Itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.